pengeluaran ASI, misalnya payudaranya bengkak, tadi ya, kemudian mastitis, kemudian bayinya misalnya menolak menyusu. Produksi ASI di alveoli ini dipengaruhi oleh prolaktin namanya, hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini Beberapa bunda mungkin ada yang mengalami beberapa kendala ya, kendala dalam pemberian ASI, misalkan mungkin dari bentuk putingnya atau dari apa ya, ada kendala-kendala yang lain lah. Mungkin ada nggak sih tips-tips atau cara atau mengatasi untuk mengatasi kendala pemberian ASI ini? Silakan. ya, Mas Diki, ayah bunda semua, kalau ngajar biasanya saya lebih dari 2 SKS nih. Permasalahan menyusui ini ya. Ini kita wajib aja ya, kita ambil poin-poin pentingnya. Jadi permasalahan menyusui itu cukup banyak ya, Mas Diki ya. Saya juga sehari-hari itu pasiennya cukup banyak sih permasalahan. Tapi saya coba ambil simpul-simpul penyebabnya ya. Apa gitu, saya klasifikasikan ya, saya coba klasifikasikan. Jadi masalah pemberian ASI itu pertama, bisa masalah produksi ASI. Misalnya ASInya sedikit, ASInya belum keluar gitu ya. Itu masalah pemberian ASI. Yang kedua, masalah pengeluarannya. Oh, payudaranya bengkak gitu ya. Terus mastitis lah gitu ya, sampai mungkin jadi abses lah gitu ya, nyeri lah, puting lecet. Nah, itu masalah nanti di pengeluaran ASI ya. Yang ketiga adalah masalah dari masalah dari apa tuh, anatomi ya, saya tadi ya, putingnya datar, lecet dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah masalah dukungan. Oh gitu ya, nggak didukung nih di tempat kerja, susah mompak lah misalnya ya. Dokter anaknya suruh kasih formula aja misalnya, itu tidak didukung oleh nakesnya misalnya, seperti itu. Atau misalnya mispersepsi, misalnya mitos-mitos nih, misalnya ASI itu basi itu kalau nggak dikeluarin sekian jam jadi dibuang. Nah itu mungkin ya secara garis besar permasalahannya. Nanti saya coba bahas sedikit ya inti-inti dari permasalahan itu, dan nanti Bapak Ibu semua bisa dikembangkan kalau belum jelas dibentuk pertanyaan ya. Pertama misalnya masalah produksi ASI ya. Masalah produksi ASI itu pertama misalnya tadi ya, ASI belum keluar. Nah, kita harus pahami ASI itu produksinya, ini saya boleh liatin ini ya. Nih Bapak Ibu ya, ini misalnya payudara nih ceritanya ya. Nah, kalau kita lihat jaringannya itu kurang lebih ya, di ASI itu ada kantong-kantong ASI nih, ini ya, yang memproduksi ASI. Ini namanya alveoli. Nah, nanti ASI-nya dibentuk di sini, kemudian dialirkan ke saluran-saluran ASI di sini, terus nanti bermuaranya di mana? Di puting. Ya. Nah, produksi ASI di alveoli ini dipengaruhi oleh prolaktin namanya, hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini pada awal-awal kelahiran masih tertekan oleh hormon kehamilan. Sehingga itu kenapa hari-hari pertama tuh ASI belum keluar. ASI itu akan keluar di hari kedua, hari ketiga. Sehingga jangan khawatir ya, kalau 2 hari pertama kok belum keluar ASI-nya. Nggak apa-apa, memang fisiologinya seperti ini. Terus gimana? Insya Allah bayi masih punya cadangan. Kalau bayi sehat nggak apa-apa. Jadi yang paling penting mah disusui sesegera mungkin, karena hisapan puting itu akan mempengaruhi produksi prolaktin ya, sehingga semakin cepat disusui, semakin sering justru akan terangsang untuk berproduksi, seperti itu ya gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah key point-nya adalah di dalam ASI itu ada yang namanya inhibitor. Jadi kalau ASI-nya penuh nih, nggak dikeluarin, produksinya di stop. Ya, jadi kenapa tuh ibu-ibu misalnya ya tidak rawat gabung ya, kemudian tidak disusui tuh, payudaranya awalnya penuh gitu ya, lama-lama jadi kering. Ya karena tadi ada zat inhibitor dalam ASI yang kemudian menghambat produksi ASI selanjutnya. Dipikirnya masih kepenuhan gitu loh mas. Gitu. Jadi nggak akan diproduksi. Jadi kalau nggak sering disusui, lama-lama kering. Jadi kalau memang produksinya ingin banyak, kunci pentingnya adalah sering disusui, sesegera mungkin disusui. Ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada problem, ASI-nya kok sedikit gitu. Biasanya terapinya adalah lebih sering disusui. Atau misalnya
kalau dalam kasus yang lebih ini lagi, ibunya di ini dulu, apa diajak ngobrol dulu. Biasanya ada stresor yang cukup berat tuh gitu. Habis stresor itu dikeluarin biasanya cer gitu ya. Ada itu pasien sampai seperti itu, Mas. Datang ke saya dengan kok ASI saya sedikit dok, bla 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 gitu ya. Terus saya lihat dulu ya kondisi bayi, kondisi payudara. Saya bilang, Bu, nggak apa-apa insya Allah. Bisa ini masuk. Ibu tenang aja, relax, dipijat dulu gitu. Saya itu insya Allah bisa. Terus kata ibunya, betul, abis ditepuk itu pundak tuh keluar banyak katanya. Jadi sebetulnya karena stresor dia gitu. Dan nggak pede bisa menyusui gitu ya. Jadi kunci penting untuk produksi ASI tadi hisapan ya, sesering dan sesegera mungkin ya. Oke. Yang kedua adalah pengeluaran ASI. Nah, ini banyak juga jadi kendala. Nah, tadi kan ASINya diproduksi di alveoli sini ya. Habis ngumpul itu diperes tuh. Jadi kalau ada kayak apa ya? Kayak tampungan gitu ya, wadah gitu ya, udah itu kalau udah penuh stek diperes. Nah, dengan perasan ini bisa ngalir ke sini. Untuk meres itu perlu hormon namanya oksitosin. Kalau tadi prolakton, ini oksitosin. Nah, masalahnya oksitosin ini dipengaruhi oleh hormon cinta yang namanya oksitosin dipengaruhi hormon cinta, yang artinya dipengaruhi apa aja? Pikiran, perasaan, sensasi, itu ngaruh banget. Kalau ibunya stres, ibunya enggak pede, turun tuh oksitosinnya. Kalau ibunya pede, ibunya happy, ibunya relax, naik tuh oksitosinnya. Nah, semakin lancar pengeluaran, produksi juga lancar kan? Tadi kita sudah tahu kalau kebendung tuh nggak akan diproduksi lagi. Makanya, ini penting nih bapak-bapak, kalau ibunya menyusui jangan bikin stres, bikin happy, ajak belanja, bantuin ibunya, ya sekali-kali salon deh mah, nyalon sana biar bayinya sama saya. Oh, ini bapak-bapaknya biasanya mesem-mesem gitu ke saya kalau udah gitu, ibu dokter banyak banget ya ininya sponsornya kan, banyak banget titipannya gitu ya. Tapi beneran loh, kalau ibunya happy, ASINya lancar gitu. Bahkan saya tuh kadang gini ya, dokter saya perlu ASI booster nggak? Saya malah tanya, ibu senangnya makan apa? Saya sih senangnya makan coklat. Udah, makan coklat aja bu, sok cobain. Coklat yang banyak. Nggak usah ASI booster dulu. Kadang ngaruh, lebih ngaruh itu. Ada lagi, oh saya mah senangnya belanja. Dok, ya udah Pak, kasih ya, belanja. Itu tuh sangat ngaruh, karena tadi oksitosin itu dipengaruhi oleh cinta ya, gitu. Jadi sangat pengaruh. Positive feeling, positive thinking akan meningkatkan, sebaliknya negatif akan menurunkan. Nah, masalah pengeluaran ASI misalnya payudaranya bengkak tadi ya, kemudian mastitis, kemudian bayinya misalnya menolak menyusu gitu. Itu bisa diatasi dengan kemudian kita manage gitu ya si hormon oksitosin tadi ya, dan salah satunya dan psikis tadi ya. Kemudian dengan tetap menyusui secara berkala, sering mengeluarkan ASI secara teratur. Jadi ASI itu nggak boleh kebendung, nggak boleh tidak efektif gitu, tidak mengalir. Kalau ada sisa perah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masalah pemberian ASI ya. Pemberian itu misalnya pada contoh bingung puting, oh bayinya ngomong nenek gitu ya, nolak. Saya pernah dapat tuh Mas, itu sampai yang wah nolak gitu, kayak nggak mau memang disusui ya, ibunya stres, down gitu ya, anaknya juga lapar gitu. Nah, ini bisa jadi adalah penggunaan misalnya botol gitu ya, penggunaan kemudian alat-alat lain ketika menyusui, atau perubahan ritme ibunya. Ada cerita lucu nih. Ibunya ketika sebelum kerja itu pakai bajunya kan dasteran gitu ya di rumah gitu, dasar-dasar kumal katanya. Pas mulai kerja pakai baju yang rapi, pakai parfum, bayinya jadi nggak mau nenen gitu. Nah, ini untuk masalah pemberian ASI itu memang akhirnya kita harus kembali posisi, kembali kemudian perlekatan, dan kembali cari penyebabnya apa. Bisa jadi tadi ya, aktivitas yang berubah, atau ibunya terlalu sibuk, jarang menyusui, atau penggunaan DOT atau empeng dan yang lain ya, yang membuat bayi itu jadi bingung putih. Nah, ini tergantung penyebabnya ya. Yang selanjutnya masalah dukungan. Ini juga banyak Pak Mas bikin ibu-ibu kemudian akhirnya memutuskan berhenti ya menyusui, atau setidaknya menggunakan makanan pengganti ASI di samping ASINya. Misalnya ya, ketika ngelahirin pengen IMD nih,
tapi nakesnya tidak mendukung, fasilitas kesehatan tidak mendukung, itu masih ada. Atau misalnya tadi ya, datang neneknya, terus kok anak kamu kecil sih, kayaknya asinya nggak bagus deh, udah kasih formula. Ibunya langsung down kan, anaknya kecil asinya nggak bagus, dua kata-kata itu begitu menghujam, wah langsung down gitu ya. Nah itu juga ngaruh ya. Atau misalnya tadi ibu bekerja ya, saya pernah merasakan juga ibu bekerja kan harus mompa teratur ya. Ya kadang nyari tempat mompanya aja susah gitu ya. Gimana ya mompa ini gitu ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah banyak ya pojok laktasi ya. Dulu saya tuh berapa tahun yang lalu ya, berarti sekitar 16 tahun yang lalu tuh susah banget mas gitu. Jadi orang masih belum ngerti ngapain sih gitu. Gitu ya. Jadi ini juga sangat ngaruh. Nah kalau dukungan tadi ya kita atasinya dengan memang memberikan informasi juga pada orang-orang sekitar kita. Kita teh lagi ngapain, kemudian apa untungnya gitu ya. Gitu. Jadi ini tuh bisa kita atasi jauh-jauh hari sebetulnya sebelum menyusui. Kalau memang udah keburu lahiran dan ini masih belum mendukung ya tadi ya, ayo bawa neneknya, bawa suaminya, atau kalau nakes ya kita cari nakes yang memang bisa membantu kita untuk mempertahankan menyusui gitu ya, yang membuat kita lebih pede untuk menyusui. Seperti itu Mas.